Assalamualaikum. Halo sobat semua di mana saja berada. Kali ini admin akan membahas di balik indahnya Jalan Trans Papua. Inilah 3 kendala saat konstruksi. Nomor 2, bikin trauma bekerja. Namun sebelum berlanjut dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe ya dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Terima kasih. Sobat semua, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini sedang mengebut sejumlah pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu karya besarnya adalah pembangunan infrastruktur Jalan Trans Papua yang menghubungkan ruas Manokwari, Wasior hingga batas Provinsi Papua. Memasuki awal tahun 2021 ini, Jalan Trans Papua sudah mulai rampung dan antara wilayah pun sudah terhubung. Salah satunya adalah Jayapura dengan Wamena. Sebelumnya untuk pergi ke kedua wilayah itu harus menggunakan angkutan udara dengan biaya yang cukup besar. Kini dengan adanya Jalan Trans Papua yang telah menghubungkan ke dua wilayah itu, maka transportasi semakin mudah diakses. Jalan Trans Papua telah membelah perkampungan dan hutan belantara. Proyek Jalan Trans Papua membuat wilayah itu akhirnya bisa ditembus dengan jalan darat. Namun di balik pesona indahnya Jalan Trans Papua tersebut, saat konstruksi pembangunannya tidaklah seindah jalan itu sekarang. Jalan Trans Papua yang saat ini menjadi destinasi wisata dan medan yang menarik bagi para pencinta perjalanan dan petualangan, ternyata pembangunannya penuh kendala yang tidak enteng. Seperti dilansir dari wikipapua.com, Jalan Trans Papua yang proses konstruksinya sejak tahun 2015 ada 3 klasifikasi kendala dan tantangan yang memang tidak gampang, yaitu: kendala pertama, medan yang berat membelah pegunungan, jurang yang terjal, melintasi sungai yang kecil ataupun besar. Jangan dibayangkan seperti ketika Daendels pada awal abad ke-19 membangun jalur Pantura di Pulau Jawa yang medannya datar dan lurus. Beda sekali, Jalan Trans Papua dibangun dengan menembus hutan belantara yang meliuk-liuk tak karuan. Sebagai gambaran, di ruas Wamena, Paro, Mumugu sepanjang 233,8 km harus diperlukan 35 jembatan. Kendala kedua, ini adalah kendala yang paling berat, yaitu saat pembangunannya dipenuhi dengan gangguan keamanan dari kelompok bersenjata. Nyawa para pekerja dalam bayangan ancaman teror yang menakutkan, bahkan nyawa jadi taruhannya. Contohnya adalah penyerangan terhadap pekerja di wilayah yang sepi pada awal Desember 2018. Para pekerja konstruksi diserang di Kali Yiki dan Kali Aurak yang terletak di distrik Yiki, Kabupaten Duga, Papua. Seperti yang dikutip dari okson.com, infonya sebanyak 31 pekerja yang jadi korban dibunuh ditembak mati oleh KKB, kelompok kriminal bersenjata, ketika para pekerja sedang membangun jembatan di segmen 5 Trans Papua. Kendala ketiga yaitu masalah pembiayaan. Jalan Trans Papua adalah jalan baru yang membuka akses baru antar wilayah yang belum mapan secara ekonomi. Pengguna jalannya masih sedikit, mobilitas barang dan jasa tidak sekencang di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Oleh karena itu, pembiayaan pembangunan Jalan Trans Papua harus didasari logika komitmen kedaulatan, yang artinya soal kedaulatan sebuah negara memang tidak bisa diolah dan dikelola dengan anggaran yang tanggung-tanggung, melainkan butuh biaya yang sangat besar. Demikianlah 3 kendala saat konstruksi di balik indahnya Jalan Trans Papua. Namun syukurlah kendala-kendala tersebut semua bisa diatasi dengan baik, dan akhirnya sekarang infrastruktur Indonesia, khususnya Jalan Trans Papua, bisa berdiri dengan megahnya di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Dia kalah dengan negara-negara Eropa atau negara-negara maju manapun lainnya.